Ya, gua harap sih semoga video ini viral gitu loh. Daripada nanti aparat yang kayak gini akhirnya jadi beban negara. Pak Kapolri udah bagus-bagus pengen buat citra polisi baik, yang begini nih Pak. Hola netizen yang tercinta. Suasana haru menyelimuti lapas kelas 3 perempuan Konawe Selatan begitu Supriyani, guru honorer SD 4 Baito, keluar dari balik pintu penjara. Supriyani langsung disambut pelukan hangat sang suami disusul guru honorer seperjuangannya. Supriyani sebelumnya telah mendekam di penjara selama sepekan di lapas perempuan kelas 3 Kendari. Dia ditahan setelah dituduh menganiaya muridnya yang merupakan anak oknum polisi. Atas tuduhan tersebut, Supriyani dan kuasa hukumnya merasa keberatan dan menilai proses penahanan itu sangat janggal. Supriyani kini akhirnya bisa kembali menghirup udara segar setelah Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menangguhkan penahanannya. Supriyani pun bersyukur akhirnya bisa keluar setelah sepekan di penjara. Ditanya terkait kasus penganiayaan terhadap murid yang juga anak oknum polisi, Supriyani membantah tuduhan tersebut. Dia mengaku sudah 16 tahun jadi guru honorer dan tidak pernah menganiaya siswanya. Atas pembebasan dirinya, Supriyani mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang mendukungnya. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan kliennya dituduh menganiaya siswanya berinisial D pada 24 April 2024 lalu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lagi rame nih, seorang polisi minta tebusan 50 juta ke seorang guru honorer gara-gara mukul anaknya. Baru juga pelantikan presiden, nih aparat udah buat malu. Teruntuk bapaknya, silahkan. Kalau nggak mau anaknya ditegor, nggak mau anaknya dididik dengan baik, dengan hasil yang baik, silahkan rawat sendiri Pak. Dengan cara bapak, ya. Bukan dengan cara minta tebusan ke seorang guru honorer yang gajinya kecil. Emang kurang Pak gaji dari kepolisian Pak. Dan belum lagi dari jalur-jalur yang mungkin saja tidak bisa saya sebutkan, tapi masyarakat Indonesia pasti tahu arahnya dari mana. Dan tahu nggak Pak, seluruh masyarakat Indonesia kemarin di komen-komen akunan lain pada berharap tolong blacklist anaknya dari seluruh sekolah di Indonesia biar bapaknya ngerasain tuh ngedidik anaknya. Guru aja bisa marah ngedidik anak orang, apalagi orang tuanya Pak, apalagi bapak. Bapak dulu ketika daftar polisi, bapak pasti dimarah-marahin sama atasannya, terus juga dipukul-pukulin sama senior-seniornya. Bapak ngadu nggak? Kok segitunya sih Pak pengen ngedapetin uang dari seorang guru honorer? Emang masih kurang ya uangnya ya Pak ya? Ya, gua harap sih semoga video ini viral gitu loh. Daripada nanti aparat yang kayak gini akhirnya jadi beban negara. Pak Kapolri udah bagus-bagus pengen buat citra polisi baik, yang begini nih Pak, yang rusak Pak. Kalau saya pribadi ya cek aja komen orang-orang pada setuju atau enggak. Kalau kalian punya pendapat, silahkan komen. Kalau gue sih pro ke guru honorernya. Hari ini mau sidang tapi didukung oleh ribuan guru yang turun ke bawah untuk mendukung ibu ini. Kasiannya jadi guru honorer, udah gaji kecil, dia ngajar, ngebentak muridnya yang nakal, dimarahin, diper sama aparat sampai 50 juta. Dan yang lebih herannya lagi, atasannya ikut ngebela, ngedukung anak buahnya, bukannya dipecat ataupun disalahin. Gini aja sih Pak sebenarnya simpelnya, kalau memang orang ini jadi beban dan aib bagi aparat, mending di-cut. Ya nggak sih? Toh mati satu tumbuh 1000. Banyak kok anak-anak muda yang pengen daftar polisi dan memang niatnya buat mengabdi, bukan pengen manfaati jabatannya untuk meres, apalagi guru honorer 50 juta lagi. Jangan sampai Pak kalau anak buahnya ngebuat kesalahan dibela, nanti Pak Prabowo ngelihat semuanya dipecat. Ini bener-bener baru banget ya, Ibu Supriyani honorer 16 tahun berkarya gitu ya, dan dilaporkan di penjara ya karena dituduh melakukan penganiayaan kepada siswanya, dan ternyata orang tuanya adalah seorang polisi gitu ya. Dan informasi yang berkembang adalah diminta untuk damai dengan membayar 50 juta. Bayangkan good people, honorer itu mungkin dibayar setiap bulan 300.000 gitu ya, dan mengabdi 16 tahun. Entah berapa tahun lagi dia harus bisa menabung untuk bisa bayar 50 juta. Dan sebenarnya sekarang aku agak bingung banget ya. Dulu waktu saya nih personally, waktu saya masih SD gitu ya, kalau saya dimarahin guru gitu ya, dipukul pakai penggaris, terus bahkan di strap dan sebagainya, itu malah kalau orang tua kita tahu nih, kalau orang tua saya nih tahu, saya bahkan digebukin
bahkan saya dikurung nih sama bapak saya gitu. Tapi kalau sekarang ngeri banget ya, orang tua bukannya memprobing, menggali, tapi langsung suuzon dan langsung sembarangan ngambil tindakan yang menurut saya ya tadi ya tidak sesuai dengan norma dan etika sih menurut saya gitu loh. Sebagai orang tua mungkin sebaiknya harus ya tadi ya mengklarifikasi, menggali gimana sih duduk persoalannya, jangan langsung ngerasa bahwa punya posisi, punya power gitu ya. Gitu sih menurut saya gitu, sedih banget sih. Dan bersyukur, terima kasih semua untuk good people yang mendoakan Bu Ani untuk bisa penangguhan penahanan, dan mudah-mudahan kita menghormati guru kita juga ya, dan saling sih sebenarnya antara guru dan murid itu saling, dan tidak ada yang harus dibenci, nggak harus ada yang dijauhi gitu loh ya. Pokoknya semangat Ibu, terus mengabdi untuk bangsa Indonesia. Teruntuk oknum polisi dan istrinya yang kemudian hari ini mencoba mengklarifikasi dan memberikan pernyataan ke publik bahwa luka anaknya bukan akibat dari guru honorer Bu Suryani kalau tidak salah. Please, kalian itu etika kemudian sisi kemanusiaannya di mana? Kalian takut kan hari ini karena netizen sudah berbondong-bondong kemudian mencari tahu siapa kalian? Apakah akan seperti ini terus? Kasihan banget ketika kalian punya kuasa kemudian menindas orang yang menurut kalian gak punya kuasa. Tuhan tidak tidur, dan ini akan menambah rentetan panjang bagaimana kebencian masyarakat sipil termasuk guru honorer terhadap oknum-oknum yang ada di barisan penegak hukum yang kemudian tugasnya harusnya melayani rakyat. Please, kalian harusnya bisa lebih bijak lagi. Dan hari ini kita tidak bisa menyalahkan kalau netizen dan masyarakat sipil menuntut keadilan balik. Hanya polisi lagi mah. Ini kasus sama plek dengan kasusnya Vina, anaknya jatuh di sawah, kepleset, memar, lalu diubah kasusnya jadi penganiayaan oleh guru. Lah, di kasus Vina juga sama, anaknya mabok, kecelakaan lalu lintas, diubah jadi kasus pembunuh, kan sama. Nah, yang jadi bikin kesel netizen, korbannya ini rakyat kecil lagi. Ya udah, itu sama aja polisi nantang gelut nih sama netizen. Ya udah, kita jabanin, ayo mau sampai mana nih nantangin gelut sama netizen. Lah. Tahu nggak tuh Prabowo kenapa membina para menteri di TNI bukan sama polisi? Ya tahu sendiri, polisi di mata masyarakat ya kayak begitu tuh. Halah lah. Seorang guru honorer ditahan pihak kepolisian karena menegur seorang anak polisi. Aduh, iya anu boga pangkatnya teu narima cenah anakna ditegor ku guru honorer. Bosnya lamun sia teu narima anak sia anu ditegor ku guru honorer, sia anu ditegor atuh ku aing heueuh. Lamun sakira-kirana anak sia mung ditegor di sekolahan ku guru kitunya, ulah disakolahkeun, didik we ku sia atuh sorangan, pelajar ku sia kitu, ajarkeun sagarupana, bila perlu sia nyieun sakolahanana atuh rapotna ijazahna nilai ku sia atuh. Otakna di mana? Kan sia mata nyakolakeun budak oge meureun. Ketika budak ayeuna aya di sekolahan, sagala tindak tanduk kalakuan budak berarti tanggung jawab guru. Bari aya ieu indikasi arek didenda sagarupa puluhan juta. Emang gaji guru honorernya sabaraha ari sia? Sampai dah lah tuh